wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalin nama aku Agilia Khalifatur Rasida dari kelas 12 BSBU SMA Negeri 6 Malang. Di sini aku mau menjelasin materi tentang penegakan hak asasi manusia. Simak videonya sampai habis ya. Di sini aku akan jelasin tentang apa itu arti hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat universal, yang artinya berlaku di mana saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil siapapun. Yang kedua, lantas bagaimana langkah-langkah penegakan hukum di Indonesia? Yaitu yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, peningkatan penghayatan dan pembudayaan hak asasi manusia pada segenap elemen masyarakat. Yang keempat, mengatur mekanisme perlindungan hak asasi manusia secara terpadu. Yang kelima, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran hak asasi manusia. Yang keenam, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani hak asasi manusia. Yang ketujuh, membentuk pusat kajian hak asasi manusia. Yang kedelapan, meningkatkan peran aktif media massa. Dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, perangkat ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan acuan pokok. Karena secara terpadu, nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya merupakan The Indonesia Bill of Human Rights. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi yaitu A. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan atau pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. B. Penyiksaan. Penyiksaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang. Berdasarkan dua sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. B. Pelanggaran hak asasi manusia ringan, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia dari faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku. Pelanggaran hak asasi manusia faktor internal di antara lain yaitu 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. 3. Sikap tidak toleransi. Yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melanggar hak asasi manusia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2.
ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketiga, penyalahgunaan teknologi. Keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Berikut upaya penanganan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. A. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang terakhir, meningkatkan pengawasan masyarakat dan lain-lain. Yang kedua yaitu melalui upaya pengadilan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, proses penyelidikan terhadap penyelenggaraan hak asasi manusia berat dilakukan oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Kemudian, berkasnya diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik proses penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Kemudian diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh 5 majelis hakim paling lama 180 hari. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu 1. Kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang keempat, tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Yang kelima, penculikan aktivis pada bulan April 1997 sampai April 1999. Yang ketujuh, meninggalnya Munir yang merupakan aktivis hak asasi manusia Indonesia pada tanggal 7 September 2004.